Oke, baik. Baik, tak kenal maka tak sayang, Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Fuad Zaki, Anda boleh panggil saya dengan nama Pak Fuad boleh, Pak Zaki juga boleh. Orang-orang terdekat saya biasa panggil saya dengan inisial saja ya, Pak FZ gitu ya juga boleh gitu ya. Nah, saya masih bersyukur sekali, saya masih dipercaya oleh Tuhan, saya masih dipercaya oleh Dewan Komisaris, saya masih dipercaya oleh jajaran direksi untuk memimpin sebagai CEO dari marketplace Sinyal. Dalam hal ini telah terdaftar di Kemenkumham di bawah bendera PT Sinyal Saham Indonesia. Nah, mengapa saya sangat antusias sekali ketika saya diminta sharing tentang hal ini. Beberapa waktu yang lalu saya diundang oleh Kompas TV, O Channel TV, kemudian diundang lagi oleh TV, radio-radio semacam El Shinta dan lain sebagainya. Hari ini saja saya baru selesai kelarin untuk tapping gitu ya, untuk segera ditayangkan di Metro TV gitu ya. Diminta untuk sharing tentang hal ini, keuntungan di pasar saham gitu ya. Kenapa saya begitu antusias? Yuk mari teman-teman harus tahu terlebih dahulu alasan di balik ini semua ya. Di balik ini semua mengapa saya sangat begitu antusias ketika saya diminta untuk sharing tentang hal ini. Bapak Ibu tanpa disadari gitu ya, orang-orang hanya melihat bahwa tahun 2020 ini ada kehadiran tamu tak diundang namanya COVID-19 atau yang biasa dikenal dengan istilah corona. Tanpa disadari bahwa sebenarnya ini adalah efek 100 tahun sekali gitu ya, atau bisa dikatakan sejarah itu berulang ya. Mari kita lihat pada tahun 1917 pandemi serupa yang kalau saat ini saya sebutkan mungkin Anda ketawa gitu ya. Yakni apa? Virus influenza yang hadir pada tahun 1917 ini membawa dampak begitu banyak orang di dunia ini meninggal dunia ya. Virus influenza gitu ya. Mungkin Anda ketawa, hari ini virus influenza ini bisa ditaklukkan dengan berbagai macam obat yang harganya murah-murah gitu ya. Nah, dulu itu belum ketemu vaksinnya, belum ketemu obatnya, belum ketemu pada tahun 1917 gitu. Kemudian apa yang terjadi untuk apa ya namanya, untuk membatasi penyebaran virus tersebut dilakukan hal yang serupa dengan kondisi saat ini. Jadi serasa dejavu kalau misalkan kita belajar tentang sejarah gitu ya. Apa yang dilakukan? Ya, dilakukan pembatasan kegiatan masyarakat atau bisa dikatakan lockdown. Nah, ketika dilakukan lockdown, apa yang terjadi? Tahun 1918 bukan hanya sektor real, sektor keuangan pun mengalami crash. Namun apa yang terjadi? Pada saat kondisi crash seperti tersebut, dikenal dengan istilah The Great Depression. Anda silakan pelajari sejarah. Tahun 1918 terjadi yang namanya The Great Depression. Apa yang terjadi kemudian gitu ya? Apa yang terjadi kemudian? Ternyata lahir orang-orang kaya baru dari pasar keuangan. Dalam hal ini adalah pasar modal ataupun saham. Pertanyaannya gitu ya, mengapa hal ini tidak dilakukan oleh orang-orang di zaman ini? Kalau Anda belajar sejarah lalu, harusnya hari ini Anda cukup copy paste gitu ya. Apa yang dilakukan oleh orang-orang yang tetap survive dan bertumbuh semakin kaya pada 100 tahun yang lalu. Di mana mereka tumbuh dan semakin kaya dari pasar keuangan khususnya pasar modal ataupun pasar saham. Nah, yuk mari kita pelajari bersama. Tahun 2021 tepatnya bulan Januari diumumkan ada orang terkaya nomor satu di dunia. Ini orang kaya baru gitu ya. Tiba-tiba mendadak menjadi orang terkaya nomor satu di dunia. Yakni tidak lain tidak bukan adalah Elon Musk. Yang menarik adalah kalau kita pelajari gitu ya, portofolio kekayaan dari Elon Musk ini, ternyata apa sih yang membuat Elon Musk ini kaya? Dan kapan tepatnya Elon Musk ini tiba-tiba kekayaannya melejit? Tanpa disadari Elon Musk menjadi orang terkaya di dunia ini memecahkan rekor. Rekor apa? Yakni adalah orang terkaya di dunia dengan minim uang cash. Saya ulangi lagi, dengan minim uang cash. Nah, minim uang cash, tapi kok bisa jadi orang terkaya? Nah, ini menariknya. Minim uang cash, tapi kok bisa jadi orang terkaya? Nah, ternyata yang menarik adalah
Yang membuat Elon Musk ini jadi orang terkaya nomor 1 di dunia, tidak lain tidak bukan adalah karena saham. Yakni karena saham Tesla tiba-tiba naik nggak karu-karuan. Ya, saham Tesla naik nggak karu-karuan, alhasil juga membuat valuasi kekayaan yang dimiliki oleh Elon Musk naik ya, naik sehingga akhirnya Elon Musk menjadi orang terkaya nomor 1 di dunia. Kita lihat dari satu sisi itu saja gitu ya, bahwa lahir orang kaya baru nomor 1 di dunia, Elon Musk ini kaya dari kenaikan secara signifikan dari saham Tesla. Yuk mari kita perhatikan apa yang kemudian terjadi. Ketika euforia atau news tentang saham Tesla yang naik secara signifikan, mendadak gitu ya, hal-hal yang berkaitan dengan rantai produksi mobil Tesla ini mendadak jadi naik pamornya. Kita sebut saja komoditi nikel. Ya, komoditi nikel tiba-tiba harganya ikut terkerek naik. Alhasil apa yang terjadi? Alhasil apa yang terjadi? Kalau pada saat pandemi gitu ya, Anda menyimpan atau melakukan serok bawah ketika harga jatuh Anda serok bawah saham dengan kode emiten INCO gitu ya. INCO pasti saat ini level kekayaan Anda pun ikut meningkat. Bahkan ANTM kita kenal Antam gitu ya, yang selama ini sumber income terbesarnya itu adalah dari emas, ternyata ikut-ikutan mengambil bagian di dalam rantai produksi untuk memproduksi baterai mobil listrik tersebut. Dan ternyata news tersebut dimainkan oleh market maker gitu ya. Sehingga ketika pada saat pandemi Anda ambil, pada saat pandemi ya, pada saat pandemi Anda ambil waktu itu saham dengan kode emiten ANTM, bulan Januari 2021 nilai kekayaan Anda naik 5 kali lipat. Wow. Dan this is the fact, this is true. ANTM mengalami peningkatan hingga lebih dari 500% sebelum akhirnya digebuk kembali oleh market maker ya sampai detik ini. Kemudian mari kita lihat lagi pada saat periode Maret 2020 sampai April 2020. Semua harga rontok nggak karu-karuan gitu ya. Semua harga rontok nggak karu-karuan. Harga saham gitu ya. Termasuk di dalamnya adalah saya sebut saja saham dengan kode emiten BBCA. Ketika saat itu Anda ambil gitu ya, Anda ikutan beli saham dengan kode emiten BBCA, Januari Anda menjadi orang kaya baru gitu ya. Kenapa? Pada saat Januari 2021 mendadak saham dengan kode emiten BBCA ini berada pada posisi all time high atau value nilai tertinggi sepanjang masanya. Dan tentu saja ini menjadi sangat menarik ketika kita melihat di tengah-tengah pandemi perusahaan-perusahaan banyak yang gulung tikar, sektor real berguguran, bahkan yang masih survive pun ini banyak yang mengambil langkah taktis dan langkah praktis ya. Ada yang merumahkan karyawannya tanpa status yang jelas, ada yang mem-PHK karyawannya, ada yang membuat sistem shifting sehingga bisa mengakali operasional, biaya operasional dengan cara memotong gaji karyawan 50 hingga 70%. Nah, yang jadi karyawan pun walaupun toh dapat 30-50% tetap bersyukur dibandingkan yang lainnya gitu ya. Yang lainnya yang mungkin sudah tidak mendapatkan income lagi. Nah, namun di tengah-tengah itu tentu saja banyak yang masih kepikiran. Kepikiran apa? Kepikiran bagaimana nih supaya dapur tetap mengebur sebagaimana mestinya seperti sebelum-sebelumnya. Ada juga yang mencoba bertahan dengan menginjak 2 kapal, mencoba peruntungan lagi di sektor real. Tanpa analisa yang mendalam bahwa sektor real banyak yang berguguran. Saya percaya bahwa ketika Tuhan menutup 1 pintu rezeki, Tuhan akan membuka 9 pintu rezeki yang lainnya. Seperti yang tadi sudah saya kasih contoh, bagaimana Elon Musk menjadi orang terkaya nomor 1 di dunia, saham dengan kode emiten ENCO, ANTM, bahkan tadi saya berikan contoh juga ada saham dengan kode emiten BBCA. Bagaimana terus kemudian yuk kita lihat lagi. Di sini gitu ya, saya semakin yakin dengan apa yang dikatakan oleh Warren Buffett, seorang investor ternama di dunia gitu ya. Beliau pernah mengatakan, when they extremely pessimistic, you buy. When they extremely optimistic, you sell. Ya, artinya ada di bawah sini.
terot. Bercanda gitu ya. Maksudnya adalah ketika semua orang di dunia ini pesimis gitu ya, panik gitu ya, maka sebenarnya itu adalah momentum untuk Anda bisa menjadikannya lompatan untuk menjadi orang kaya dengan cara melakukan serok bawah. Maka dari itu tadi dikatakan, jika semua orang pesimis, maka ini adalah momentum untuk beli. Ketika semua orang optimis, ini adalah momentum untuk jual. Seperti kita lihat ketika kondisi pandemi Maret, April 2020, Anda ikut-ikutan masuk ke pasar saham, Anda serok bawah, Januari Anda tetap survive dan makin kaya ya pada bulan Januari 2021. Bagaimana terus kemudian kita menyikapi yang namanya bandarmologi gitu ya. Bandarmologi. Seperti kita ketahui bersama pada bulan Desember 2020, Pak Presiden Republik Indonesia, Pak Jokowi mengumumkan bahwa vaksin gratis. Padahal vaksin ini kaitannya dengan perusahaan farmasi yakni Bio Farma. Namun yang menarik adalah sektor farmasi mengalami sentimen positif. Kita sebut saja ada perusahaan dengan kode emiten KAEF dan INAF, di mana sempat berada pada titik tertinggi di harga 7 ribuan. Kemudian dilanjutkan lagi ada perusahaan jarum suntiknya yang memproduksi jarum suntiknya dengan kode emiten IRRA juga sempat mengalami nilai tertinggi sepanjang masanya. Dan ketika pada saat itu Anda following trend, maka Januari Anda bisa dikatakan orang kaya baru. Hanya saja orang-orang ini kadang serakah. Alhasil apa yang terjadi ketika tiba-tiba market maker gebuk, terjadi koreksi cukup dalam. Contohnya pada saat minggu terakhir di bulan Januari terjadi koreksi 1%, awal bulan Februari gitu ya kemarin sempat koreksi 0,5%, terus kemudian ini sempat naik lagi, kemudian sideways, dan sekarang gitu ya, Anda sudah dengar mengapa saya sangat antusias, karena begitu banyak opportunity yang bisa kita tangkap ya, banyak opportunity yang bisa kita tangkap dari pasar saham ini. Dan hari ini saya akan share bagaimana opportunity-nya di kedepannya ya, opportunity pasar saham ini ke depannya gitu ya. Baik, saya juga nantinya akan sharing kepada Anda gitu ya, saham ya, ini dia nih, ini yang menarik nih, ini yang menarik. Saham atau emiten apa yang berpotensi naik besok? Saya ulangi lagi, saham atau emiten apa yang berpotensi naik besok, dan ketika Anda coba untuk ikut nyebur di dalamnya, beli terus kemudian Anda lakukan trading saat itu juga, hari itu juga, Anda langsung dapat cuan atau profit. Sekali lagi disclaimer is on. Siapa yang tertarik untuk saya kasih tahu saham atau emiten apa yang berpotensi naik besok? Silakan ketikkan saya. Saya ingin tahu berapa banyak yang betul-betul antusias, pengen tahu gitu ya, saham apa yang berpotensi naik besok, sehingga Anda betul-betul bukan cuman sekedar seorang pembelajar, tapi Anda adalah seorang action taker yang ketika ada opportunity Anda siap untuk nyebur masuk ke dalamnya ya. Saya ingin tahu dari total 183 participants ini ada berapa banyak gitu yang betul-betul tertarik, bukan hanya sekedar belajar tapi langsung take action. Kurang lebih ada sekitar 59, 60-an orang dari 183, berarti cuma sekitar 30%-nya saja ya. Ya sudahlah, nggak apa-apa. Saya jadi semakin yakin dengan apa yang dituliskan oleh Marshall Silver di dalam bukunya Passion, Profit, and Power. Apa itu? Ternyata Marshall Silver menunjukkan sebuah data atau fakta, ternyata 1% orang di dunia menguasai 50% uang beredar. 5% orang di dunia menguasai 90% uang beredar. 95% sisanya rebutan yang cuma 10%. Saya coba untuk mencari tahu gitu ya. Mengapa yang kaya semakin kaya? Setelah saya telusuri ternyata jawabannya itu cuma satu. Yakni apa? Orang kaya yang semakin kaya itu mereka terus belajar, kemudian mereka berani mengambil tindakan untuk praktek gitu ya, untuk praktek menangkap opportunity tadi. Dalam arti kita tahu bahwa rezeki itu sudah dijamin oleh Tuhan, tapi kalau kita tidak menjemputnya, maka rezeki itu pun juga tidak diantar oleh Tuhan. Nah, dari sini aja, ternyata terus meningkat. Ada 80-an orang yang akhirnya mau dan tertarik untuk mendapatkan informasi saham atau emiten apa yang naik besok. Oke, baik.
It's okay ya. Sekali lagi pilihan ada di tangan Anda. Pilihan ada di tangan Anda. Kemudian lagi nih. Hari ini juga, malam hari ini juga saya juga akan share kepada Anda tentang sebuah opportunity di mana Anda gitu ya, Anda bisa mendapatkan gratis modal saham senilai Rp100.000. Siapa yang mau? Boleh ketikan mau. Yang mau boleh ketikan mau. Saya ingin tahu ada berapa banyak yang betul-betul mau mendapatkan modal saham sebesar Rp100.000 secara gratis. Siapa yang mau? Boleh ketikan mau. Ayo, saya ingin tahu ada berapa banyak orang ya yang betul-betul memang mau menangkap opportunity ini, kemudian Anda memanfaatkan ya opportunity yang nanti akan saya share kepada Anda, sehingga Anda lumayan gitu kan ya, modal sahamnya gratis gitu ya, jadi Anda bisa praktek gitu ya, jadi Anda bisa praktek, dan bahkan kedepannya saya akan kasih Anda semacam rekomendasi saham-saham apa yang berpotensi naik tiap harinya, dan ini seru ya, dan ini seru banget. Bahkan saya bisa berikan Anda pelatihan, mentoring, coaching tentang saham gratis yang kalau di luaran sana banyak sekali provider mengadakan pelatihan itu harus bayar 10 sampai 50 juta cuma 2 sampai 3 hari. Nah, saya bisa kasih untuk Anda gratis. Nah, ayo ini seru banget kan? Seru banget ya. Oke, baik. Mari kita masuk ke dalam pembahasan bagaimana meraup keuntungan di pasar saham ya. Why gitu ya. Anda harus tahu terlebih dahulu itu tadi alasannya. Nah, sekarang saya akan tunjukkan data. Mengapa di setiap momen saya di interview saya selalu mengatakan bahwa pasar saham ini sangat menarik dan seksi. Saya ulangi lagi, sangat menarik dan seksi. Menarik. Kenapa menarik? Karena ini. Selalu gitu ya, rumput tetangga ini akan selalu lebih hijau. Biasanya kita kalau taruh uang di mana? Taruh uang di bank. Ini tidak lain karena doktrin yang ditanamkan oleh orang tua kita, nenek kita, kakek kita, mbah buyut kita, guru-guru kita, bahwa kita didoktrin menabung pangkal kaya. Itulah akhirnya kenapa kita memiliki kebiasaan menabung di bank. Namun semakin ke sini kita semakin sadar bahwa bunga bank tidak lagi menarik. Alhasil kita selalu melihat di mana ya ada opportunity yang menarik untuk kita bisa menaruh uang kita. Tidak lain tidak bukan adalah di pasar modal ataupun pasar saham. Sehingga muncul gerakan yuk nabung saham. Memindahkan kebiasaan yang biasanya nabung di bank, dipindahkan kebiasaan nabung di saham. Ya. Kemudian mengapa saya mengatakan bahwa ini sangat seksi gitu ya? Karena mari kita baca paragraf yang kedua. Kinerja pasar modal bahkan meningkat dengan tren stay at home. Per Agustus 2020, OJK mencatat investor pasar modal Indonesia telah mencapai lebih dari 3 juta investor. Coba Anda perhatikan kata-kata ini. Telah mencapai lebih dari 3 juta investor. Menurut saya ini bukan menggunakan kata telah mencapai, tetapi akan jauh lebih gimana ya, kelihatan gitu ya. Maka ini sebenarnya kata-katanya bukan telah tapi diganti gitu ya. Dengan baru mencapai. Loh kok kenapa saya menggunakan pilihan kata baru bukan telah mencapai? Yuk mari kita lihat data populasi masyarakat Indonesia di tahun 2020. Total ada 275 juta jiwa masyarakat Indonesia. Dan yang masuk ke dalam kategori usia produktif itu ada kurang lebih 80%. Berarti kurang lebih sekitar 230 sampai 240 juta jiwa masyarakat Indonesia yang masuk kategori usia produktif. Namun yang masuk di pasar modal Indonesia baru 3 jutaan. Inilah yang saya katakan opportunity-nya menarik tapi yang tahu baru sedikit. Nah ini dia. Kenapa yang kaya semakin kaya? Karena yang tahu itu sedikit dan langsung praktek. Oleh karena itu saya di pasar saham Indonesia menggandeng PT Mujur Abadi Sejahtera memiliki visi gitu ya, memiliki visi ingin mengedukasi 100 juta masyarakat Indonesia. Nggak usah muluk-muluk. Setengah dari usia produktif masyarakat Indonesia kami ingin edukasi tentang opportunity ini. Menarik bukan? Dan yang lebih menarik lagi adalah ini. Ternyata pada saat pandemi sekalipun itu ada 5 skill dengan 5 profesi yang tetap menghasilkan high income ya, yang tetap menghasilkan high income. Jadi pada saat pandemi tetap berpenghasilan bahkan penghasilannya gede. Apa 5 skill dengan 5 profesi ini? Yang pertama yakni adalah content creator.
mereka tetap menghasilkan income bahkan dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini. Yang kedua, digital marketing dengan digital marketernya gitu ya. Mereka justru kebanjiran order, mereka dicari-cari perusahaan yang sedang mencoba untuk shifting dari yang sebelumnya adalah menggunakan offline marketing sekarang menjadi online marketing. Jadi digital marketing ini sekarang high income skill pada saat pandemi seperti sekarang. Yang ketiga, high income skill selanjutnya adalah webinar presentation. Nah, webinar presentation ini tentu saja banyak sekali orang yang jago presentasi one to many, ada juga yang jago presentasi one on one. Namun ketika dihadapkan presentasi menggunakan platform meeting online seperti sekarang ini gitu ya, mereka banyak yang kagok gitu ya, bingung mau ngomong apa, mau ngapain, bingung gitu ya. Sehingga orang-orang yang jago presentasi menggunakan platform meeting online ini banyak juga dicari oleh perusahaan-perusahaan untuk bantu menjadi juru bicara perusahaannya atau juru bicara usaha atau bisnis tertentu. Nah, ini high income skill juga. Dan yang keempat adalah networking, networker. Anda yang berkecimpung, saya ambil bagian kecilnya saja ya. Anda yang berkecimpung di dunia multi level marketing, network marketing, harusnya di kondisi pandemi seperti sekarang Anda tetap berpenghasilan besar ya. Kalau caranya benar dan tepat. Yang kelima, coba Anda baca. Apa itu yang kelima? Stock trader atau seorang trader saham justru pada kondisi pandemi berpenghasilan tinggi, berpenghasilan gede. Nah, sekarang saya mau tanya sama Anda, berapa banyak di antara Anda yang mau kalau hari ini Anda belajar tentang saham, Anda menangkap opportunity yang akan saya share nantinya, saya akan ajarkan, saya akan bagikan kepada Anda 4 teratas high income skill secara gratis. Siapa yang mau? Boleh ketikkan saya. Saya ingin tahu ada berapa banyak nih. Siapa yang betul-betul mau ketika hari ini Anda belajar bagaimana saham, opportunity di saham, dan Anda menangkap opportunity nantinya, saya akan bagikan kepada Anda 4 high income skill lainnya secara gratis untuk Anda. Siapa yang mau? Boleh ketikkan saya. Oke, ya saya ingin tahu ada berapa banyak nih. Sekarang ada total 189 participants. Wow, saya ingin tahu ada berapa banyak yang betul-betul ingin tetap berpenghasilan besar pada saat pandemi. Yuk coba saya ingin tahu lagi. Oke, dahsyat. Oke, baik. Yuk, mari kita perhatikan lagi. Tahun 2007 sampai tahun 2017 dalam kurun waktu 10 tahun ini dilakukan sebuah eksperimen dengan modal awal yang sama yakni adalah 1 juta rupiah. Kemudian ditaruh di berbagai macam instrumen investasi. Mulai dari menabung di rumah, menabung di bank, deposito, nabung dolar, nabung di emas, obligasi, reksadana, saham. Kemudian apa yang terjadi? Ternyata setelah 10 tahun, nabung di rumah uangnya nggak berubah, 1 juta tetap 1 juta. Mungkin ada yang ditaruh di bawah bantal gitu ya, ada yang dipendam di tanah gitu ya. Mungkin nggak tetap 1 juta, mungkin hilang gitu ya, atau lupa naruh di mana uangnya gitu ya. Ini saya taruh di mana ini ya, saya lupa begitu ya. Oke, itu. Jadi kalau nabung di rumah kondisinya aman dan Anda masih ingat ya berarti tetap uangnya nggak akan bertambah. Kalau nabung di bank average return per tahunnya selama 10 tahun itu 2%. Nabung di deposito average return per tahun selama 10 tahun itu 5%, tapi Anda harus ingat pajak deposito itu 20%. Jadi sebenarnya deposito average return per tahunnya berapa? 4% saja. Nabung di dolar average return per tahunnya 5% selama 10 tahun, emas 7%, obligasi 9%, reksadana 13%, dan saham 20%. Sekali lagi, saham 20%. Nggak usah munafik gitu ya, jadi orang, coba jujur dengan diri Anda sendiri. Ketika Anda melihat angka average return ini, kira-kira kalau Anda punya uang, Anda bakal taruh uang Anda di instrumen investasi mana? Coba jawab di kolom chat di bawah sini. Ayo jujur pada diri Anda sendiri. Jangan membohongi diri Anda. Anda melihat angka fakta ini, kira-kira Anda akan taruh uang Anda di mana? Bahkan ada orang-orang sebelumnya ngomong seperti ini, Pak, kenapa saya telat ketemu sama Pak Fuad ini? Kenapa saya telat ketemu sama Pak Zaki ini? Kalau saya tahu, saya pasti sudah taruh uang saya di saham gitu ya. Nah, tentu saja. Kenapa? Karena memberikan average return yang paling tinggi dibandingkan instrumen investasi lainnya. Yakni kurang lebih sekitar 20% per tahun selama 10 tahun. Mungkin Anda mencoba menghitung-hitung terus kemudian Anda, sebentar Pak. Coba Pak, lihat Pak. Average return per tahun kan 20%. Setelah 10 tahun kok uangnya jadi 6 kali lipat.
20% kali 10 kan 200%, berarti kan 2 kali lipat. Ditambah modal, berarti kan harusnya cuma naik 3 kali lipat. Harusnya cuma jadi 3 juta. Loh kok ini jadi 6 juta, Pak? Ah, bohong ini Pak Fuad ini. Sebentar, saya akan jelaskan ya. Di dunia ini kita mengenal ada yang namanya 7 keajaiban dunia. Sampai akhirnya Albert Einstein menunjukkan bahwa ada keajaiban dunia yang ke-8. Apa itu keajaiban dunia yang ke-8? Keajaiban dunia yang ke-8 adalah compound investment system, yakni bunga berbunga yang gulung digulung semakin menggulung selayaknya bola salju. Anda lihat sendiri bagaimana mulai investasi tahun 2007 dengan 1 juta, return cuma 20%, 200.000 digulung lagi. Kemudian dapat return lagi, digulung lagi, dapat return lagi, digulung lagi. Sampai akhirnya tahun ke-10, betul juga. Anda bisa menghasilkan 6 kali lipat dengan average return 20% per tahun. Nah, sekarang Anda sudah mulai ada gambaran. Bayangkan, ketika seandainya Anda 10 tahun lagi, Anda punya bayangan, Anda mau mendaftar haji dengan pasangan Anda, suami atau istri Anda. Di mana untuk mendapatkan porsi haji, itu kan berarti harus bayar 30 juta. Kalau 2 orang berarti 60 juta. Berarti Anda start from now masuk ke saham sekarang juga dengan modal 10 juta dengan harapan 10 tahun lagi uang Anda jadi 6 kali lipat. Seandainya 10 tahun lagi Anda ingin membeli rumah dengan harga 600 juta rupiah, maka Anda start from now, Anda mulai dengan modal saham yang hanya 100 juta rupiah. Jadi semuanya sudah Anda planning dengan baik. Nah, ini menariknya. Hanya dengan average return per tahun 20%, 10 tahun uang Anda jadi 6 kali lipat. Seru atau seru banget? Seru banget bukan? Nah, kemudian selanjutnya, Pak, datangnya dari mana sih 20% tadi? Datangnya dari mana sih 20% tadi? Ya, keuntungan di saham ini sangat menarik gitu ya, karena bisa menawarkan yang namanya capital gain, bisa menawarkan cash flow. Cash flow-nya ini bisa dikatakan cash flow tahunan, bisa dikatakan cash flow bulanan, mingguan, tahunan, bahkan harian, jam-jaman pun juga bisa cash flow-nya. Loh, kok bisa begitu, Pak? Yuk mari kita perhatikan. Capital gain, yang pertama adalah capital gain, ya, capital gain. Capital gain ini adalah kenaikan nilai aset. Misalkan contoh Anda beli satu emiten harganya 500.000 misalkan. Tiba-tiba dalam waktu 10 menit gitu ya, tiba-tiba terjadi lonjakan. Harganya jadi 600.000 rupiah. Berarti naik 20% dalam waktu 1 jam gitu ya. Nah, kenaikan inilah dinamakan capital gain. Dan ketika Anda jual saat itu juga, maka Anda sudah langsung untung. Bahkan untungnya bukan jam-jaman, nanti saya akan tunjukkan pada Anda, bahkan 10 menit aja Anda juga sudah bisa untung. Ya, nanti akan saya kasih tahu. Ini dari capital gain-nya saja. Kemudian, Pak, itu kan kalau naik. Lah kalau sahamnya turun, Pak, terus bagaimana? Nah, Anda harus tahu dulu tentang saham. Saham ini ketika nilainya turun, kan minus gitu ya. Tapi Anda belum rugi. Loh kok bisa? Minus kok belum rugi? Nilainya turun kok belum rugi? Iya, karena dikatakan rugi itu jika nilainya turun, kemudian Anda jual. Duh, terus kemudian gimana Pak? Kalau nilainya turun nggak dijual, ya Anda belum rugi. Apalagi kalau misalkan Anda punya saham-saham yang berada pada indeks LQ45 yang secara fundamental bagus. Ketika turun, jangan ikut-ikutan panik selling Bapak Ibu rekan-rekan sekalian. Ketika turun perusahaan fundamentalnya bagus, nggak apa-apa, biarkan aja. Anda punya dua sikap, sabar, tahan mana atau mana tahan, atau yang kedua, Anda beli lagi untuk melakukan average down ataupun serok bawah. Dengan demikian, nilainya akan semakin kecil dan ketika nanti kembali ke harga wajar, Anda sudah untung. Dan yang kedua, seandainya nilainya turun dan ini bertahan lama, Anda nggak usah khawatir. Selama fundamentalnya kuat, mereka operasional tetap mencetak laba tiap tahunnya, Anda akan kebagian kecipratan labanya. Biasanya akan ada yang namanya RUPS dan RUPS itu akan ada pengumuman dibagikan laba ya bagi hasilnya. Bagi hasilnya ini dalam bentuk dividen. Nah, inilah serunya saham. Jadi keuntungannya ada dua. Yang pertama adalah capital gain, kenaikan nilai asetnya, nilai sahamnya. Dan yang kedua adalah dividen atau bagi hasil dari perusahaan tersebut. Di mana Anda punya emitennya. Ya. Yang menarik adalah Anda punya satu lot aja, Anda sudah bisa dikatakan Anda punya perusahaan tersebut dan Anda berhak hadir di RUPS-nya. Nah ini serunya.
punya satu lot aja ya. Saya tunjukkan, Pak satu lot mahal ya Pak kira-kira ya. Saya tunjukkan potensinya. Nih perhatikan, potensi saham. Ini Anda harus tahu. Yang pertama, perputaran uangnya itu 10 sampai 30 triliun per hari. Wow. Bisa Anda bayangkan, 10 sampai 30 triliun per hari. Nggak usah muluk-muluk, kecipratan 100.000 per hari aja Anda happy, betul? Kecipratan 1 juta per hari aja happy. Kecipratan 10 juta per hari aja happy, betul? Nah, jadi nggak usah muluk-muluk 10 sampai 30 triliun dan ini potensinya besar sekali. Kemudian yang kedua, tiap tahun ini akan bertambah 50 sampai 100 emiten baru, ya. Dan bahkan potensinya kalau emiten-emiten baru ini potensinya ini bisa naik dan naik terus. Misalkan contoh saya sebut saja yang baru-baru ini. Ada saham dengan kode emiten yang baru saja melantai di bursa, ada WMUU gitu ya dan BANK gitu. Ternyata apa yang terjadi betul, naik sebelum akhirnya hari ini digebuk oleh market maker. Tentu saja Anda harus punya trading plan yang tepat. Anda harus punya target yang jelas. Bahayanya adalah manusia itu dikendalikan oleh emosi, bukan sebaliknya. Manusia harusnya menjadi tuan atas emosinya, ini malah emosi menguasai orang tersebut. Nah ini bahaya. Kalau pas digebuk oleh market maker, hancur berantakan. Jadi harus betul-betul Anda antisipasi dengan baik, punya trading plan yang jelas dan target yang jelas. Kemudian yang ketiga, modalnya kecil. Bahkan Anda beli satu lot itu cuma Rp5.000. Lebih murah dibandingkan harga bubur ayam sarapan Anda. Lebih murah atau setara dengan kalau Anda nongkrong di warkop beli kopi hitam, nah harganya sama Rp5.000, itu Anda sudah bisa punya satu lot gitu ya. Di bagi para pemain saham ada saham-saham yang dikenal dengan istilah saham gocapan, ya saham gocapan, ya ini adalah saham-saham yang nilai per lembar sahamnya itu Rp50. Kalau Anda beli kan nggak boleh Anda beli satu lembar saham, Anda boleh beli satu lot. Satu lot itu 100 lembar saham, berarti satu lot sama dengan 100 kalikan 50 berarti kan 5.000 perak. Itu bisa. Kemudian yang keempat, pergerakan saham mengikuti inflasi khususnya perusahaan-perusahaan yang memiliki fundamental bagus atau berada pada indeks LQ45. Dan yang kelima, inilah kenapa orang kaya semakin kaya. Orang kaya semakin kaya karena hasil dari bisnis mereka, hasil dari usaha mereka, sebelum kena pajak, mereka melakukan tax planning dengan baik, mereka taruh uang mereka di saham. Kenapa? Karena ketika mereka beli saham, mereka nggak kena pajak. Kalaupun mereka kena pajak, itu pun saat terjadi penjualan, dan itu hanya 0,1% saja. Bayangkan, hanya 0,1% dan itu pun saat terjadi penjualan. Jadi Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, kalau Anda mau melakukan tax planning, saham itu sangat baik. Nah, ini bocorannya ya. Kemudian yang keenam, jadi saham ini mudah dilakukan. Bahkan hanya bermodal smartphone saja sambil Anda melanjutkan tren stay at home. Ngomong-ngomong nih katanya akan diberlakukan weekend lockdown Jawa Bali. Jawa Bali entah Jakarta Bali ya. Nah, kalaupun itu terjadi gitu ya, enggak usah khawatir karena Anda bisa tetap dapat menghasilkan income hanya dengan rebahan saja, punya handphone atau laptop atau PC sudah bisa menghasilkan income dari saham. Nah, sekarang adalah catat, penting. Ini yang sangat penting. Pak, bagaimana mulainya? Pak, bagaimana meminimkan resikonya? Catat, penting. Ada 5 hal yang ingin saya bagikan kepada Anda. Catat, penting. Nah, ini bagaimana memulai dan meminimalkan resikonya. Ini penting ya. Baik. Catat. Yang pertama, pastikan Anda mempunyai RDN, rekening dana nasabah, atau RDI, rekening dana investor yang dibuka melalui sekuritas yang terdaftar di OJK, Otoritas Jasa Keuangan, dan BEI, Bursa Efek Indonesia. Sekali lagi, pastikan Anda punya RDN, rekening dana nasabah, atau RDI, rekening dana investor, yang dibuka melalui sekuritas yang terdaftar di OJK, Otoritas Jasa Keuangan, dan BEI, Bursa Efek Indonesia. Nah, kalau Anda belum punya bagaimana? Ya silakan Anda buka dulu, datangi saja sekuritasnya. Datangi saja sekuritasnya. Kurang lebih saat ini ada tercatat 98 sekuritas yang terdaftar di OJK dan BI. Anda boleh pilih salah satu. Pak, saya bingung Pak, saya harus pilih yang mana? Untuk itulah nantinya saya akan share gitu ya. Bahkan kami akan bimbing Anda dari nol, kami bantu Anda proses pembukaan RDN dan lain sebagainya sehingga Anda bisa langsung start, bahkan newbie sekalipun bisa meraup profit dari pasar saham. Seru bukan?
Ya. Jadi yang pertama, pastikan Anda punya apa? RDN atau RDI, rekening dana nasabah atau rekening dana investor yang dibuka melalui sekuritas yang terdaftar di OJK, Otoritas Jasa Keuangan, dan BEI, Bursa Efek Indonesia. Yang kedua, silakan dicatat. Yang kedua, kenali profil resiko Anda dan bermainlah selayaknya profil resiko Anda. Jadi kalau istilahnya jangan ngadi-ngadi. Ya kalau profil resikonya seperti itu, bermainlah seperti profil resikonya. Gitu ya. Jadi profil resiko ini ada 3. Nah, silakan dicatat. Profil resiko ini ada 3. Yang pertama, yakni adalah profil resiko konservatif. Profil resiko konservatif ini adalah orang-orang yang masih takut-takut. Mau invest takut, mau invest ragu-ragu, kalaupun invest, udahlah yang penting nggak rugi, untung dikit aja nggak apa-apa, yang penting nggak rugi. Nah, ini adalah tipe orang konservatif. Nah, tipe orang konservatif ini kalau masuk di pasar saham, bermainlah selayaknya orang-orang tipe konservatif lainnya. Apa yang dilakukan? Nabung saham. Catat, orang konservatif baiknya adalah nabung saham. Nggak peduli saham lagi naik, nggak peduli saham lagi turun, Anda rutin beli tiap bulan. Tentu saja ada target yang jelas dan time frame yang jelas. Misalkan contoh, target Anda adalah 5%. Ya sudah, kalau sudah 5% jual. Nah, sudah 5% jual, sudah 5% jual. Atau time frame tertentu, misalkan Pak, pokoknya 10 tahun, saya pengen beli rumah dari investasi saya saat ini. Oh, silakan. Jadi tetaplah nabung saham sampai 10 tahun, sehingga ketika terkumpul, Anda bisa gunakan untuk membeli impian Anda. Ini tadi tipe konservatif. Yang kedua, profil resiko moderat. Ya, profil resiko moderat ini paham betul prinsip ekonomi. Tapi kenyataannya ini nggak ada dan nggak fair. Apa maksudnya? Profil risiko moderat ini adalah orang-orang yang menginginkan return atau income yang besar, tapi resiko seminimal mungkin. Nah, ini kan prinsip ekonomi. Untung segede-gedenya dengan pengorbanan sekecil-kecilnya ya. Kenyataannya sebenarnya nggak ada, karena setiap apapun itu ada resikonya. Minimal resiko itu akan ada. Ya, minimal resiko itu akan ada. Nah, maka bermainlah selayaknya orang-orang tipe profil resiko moderat lainnya. Apa yang mereka lakukan di pasar saham? Yakni menjadi daily trader atau overnight trader. Catat, menjadi daily trader atau overnight trader, sehingga tidak mengganggu aktivitasnya yang masih berkecimpung 9 to 5, kejebak 9 to 5, kerja dari jam 9 sampai jam 5 sore gitu ya. Daily trader ini adalah istilah bagi orang-orang atau trader-trader yang mereka bermain beli pagi, jual sore. Overnight trader ini adalah julukan atas trader-trader yang dia cuma memanfaatkan waktu menjelang pasar tutup, yakni beli sore kemudian dijual keesokan harinya besok pagi. Jadi saya ulangi lagi, daily trader, Anda beli pagi, jual sore, atau Anda menjadi overnight trader, beli sore, jual pagi. Nah, itu khusus untuk Anda yang memiliki profil resiko moderat. Bagaimana dengan profil resiko yang ketiga? Profil resiko yang ketiga ini adalah profil resiko agresif. Ya. Profil resiko agresif ini dia memahami betul tingkat resiko yang tinggi, tapi dia tahu di balik resiko yang tinggi ini ada high income, high return, fast return. Jadi ada income yang gede, return yang gede, dan return yang cepat. Nah, kalau Anda sebagai seorang yang profil resikonya ini agresif, better gitu ya, Anda totalitas di dalam pasar saham. Anda memahami analisanya, kemudian Anda pantau grafiknya, sehingga Anda bisa menjadi seorang trader for living. Betul-betul Anda dapat income hidup dari seorang trader ya. Hidup dari profesi sebagai seorang trader ya. Itu tadi. Yang kedua, pahami profil resikonya dan bermain selayaknya profil resiko Anda. Kemudian yang ketiga, yuk yang ketiga, catat penting. Yang ketiga, lakukan disiplin money management, ya saya ulangi lagi, disiplin money management dan diversifikasi aset. Nah,
Maksudnya money management itu bagaimana gitu ya? Yakni pastikan satu, gunakan uang dingin. Bukan uang gadai rumah, bukan uang gadai tanah, bukan uang gadai perhiasan, bukan pakai uang kantor, juga bukan hasil dari pinjol. Harus jelas money management ini, pakai uang dingin ya. Dan juga jangan pakai 100% dari gaji ataupun income di bisnis Anda. Biasanya kalau saya menyarankan bahkan karyawan saya semuanya 100% tidak ada satupun yang tidak masuk ke pasar saham. 100% karyawan saya masuk ke pasar saham. Dahsyat. Kenapa? Karena saya edukasi tiap hari bahwa ini penting Anda masuk ke pasar saham ya. Di mana kemudian gitu ya, Anda lakukan money management itu seperti ini. Kalau misalkan Anda punya gaji, misalkan Anda punya gaji 3 juta atau 2,5 juta gitu ya. Maka tanyalah sama diri Anda sendiri gitu ya. Tanya sama diri Anda sendiri. Kira-kira dari gaji 2,5 juta sampai 3 juta bisa menyisihkan income berapa? Oh, bisa menyisihkan income 1 juta rupiah. Kenapa? Sebentar. Sebentar. Kelihatannya pada ke pending ya. Sebentar. Kenapa ini? Bentar ya. Saya akan stop share dulu. Eh, bukan saya hostnya ya. Tolong boleh dipindah jadi saya jadi hostnya lagi. The One Entrepreneur. Tolong The One Entrepreneur boleh dipindah ke saya untuk hostnya. Oke, terima kasih. Sudah dipindah lagi ke saya. Oke, baik. Kita kembali lagi ya. Seru bukan? Oke, baik. Kita lanjut lagi. Baik, saya mau tanya dulu. Lanjut? Kalau lanjut, boleh ketikan. Lanjut. Yuk, saya pengen tahu. Lanjut? Oke. Ini mumpung lagi seru-serunya, panas-panas ya ini ya. Lanjut ya. Oke, baik. Oke. Wow, ada 300-an orang hari ini ya. Oke, dahsyat. Oke, baik. Saya lanjutkan lagi ya. Untuk minimalkan resiko. Jadi tadi yang ketiga, itu tadi adalah Anda lakukan money management yang disiplin dan diversifikasi aset. Ya, diversifikasi. Misalkan contoh tadi, saya kembali lagi contoh. Kalau Anda punya gaji 2,5 juta sampai 3 juta, jujur sama diri Anda bisa alokasikan uang sampai berapa? Yang betul-betul free cash, nggak mengganggu kebutuhan Anda, nggak mengganggu cicilan Anda, kira-kira berapa? Misalkan dijawab, oke saya bisa kok menyisihkan uang 1 juta. Oke, jangan masukkan 1 juta 1 jutanya. Duh, Pak saya ini bisa menyisihkan 1 juta loh tiap bulannya. Jangan, masukkan aja 10%. Lebih bagus sedikit tapi konsisten. Daripada Anda masukkan semua, kapok, nggak lanjut, itu yang bahaya. Kali lagi, lakukan disiplin money management seperti tadi. Misalkan contoh income Anda 10 juta. Kemudian tanya sama diri Anda, 10 juta per bulan ini Anda bisa menyisihkan berapa? Oh saya bisa menyisihkan 5 juta Pak. Jangan dimasukkan 5 jutanya. Jangan masukkan 5 jutanya. Maksimal 20%. Sekali lagi, maksimal 20% dari free cash Anda. Jadi kalau Anda ada free cash 5 juta, masukkan 500.000 sampai 1 juta aja per bulannya untuk masuk di investasi ataupun trading saham. Ya, tolong perhatikan itu, disiplin money managementnya. Kemudian selanjutnya, lakukan diversifikasi emiten. Nah, mungkin Anda pernah mendengar istilah, jangan pernah taruh semua telur di satu keranjang. Betul? Begitu juga di pasar saham. Jangan pernah taruh semua uang Anda di satu emiten. Pecahlah uang Anda itu menjadi 10. Jadi kalau Anda beli satu emiten, sekali lagi, Anda beli satu emiten, ini hanya boleh maksimal 10% dari dana yang ada di RDN Anda. Misalkan dana di RDN Anda ini ada 10 juta. Maka Anda pecah jadi 10, berarti 10%-nya berapa? 1 juta. Jadi kalau Anda eksekusi beli satu emiten, hanya boleh maksimal 1 juta. Jangan lebih daripada itu. Kenapa? Karena someday somehow bisa jadi naik, bisa jadi turun. Dan ketika turun, Anda masih bisa punya free cash lagi, entah itu melakukan average down, serok bawah, atau Anda taruh uang Anda di emiten yang lain yang potensi gain-nya lebih gede, sehingga akhirnya balance secara keseluruhan masih profit di tangan Anda. Seru bukan? Ya, jadi yang ketiga, disiplin money management dan lakukan diversifikasi emiten. Kemudian yang keempat, nah catat lagi penting. Yang keempat yakni adalah Anda belajar. Nah, Anda belajar. Belajar apa?
belajar melakukan analisa fundamental, belajar melakukan analisa analisa fundamental, kemudian yang kedua analisa teknikal ya, yang kedua analisa teknikal, dan yang ketiga mempelajari atau peka terhadap sentimen-sentimen yang muncul dari setiap berita yang beredar. Di luaran sana begitu banyak provider yang menawarkan pembelajaran saham mulai dari 0 sampai expert gitu ya. Harus bayar 10 sampai 50 juta 2 sampai 3 hari saja. Apakah boleh? Silahkan selama Anda punya uangnya. Tapi seandainya punya uangnya pun sayang. Lebih bagus kalau misalkan bisa langsung masuk ke pasar saham. Betul? Dan Anda bisa langsung menghasilkan return dari saham. Betul? Masa belajarnya aja segitu gitu ya. Terus kemudian uangnya habis dari belajar tidak bisa masuk ke pasar saham, kan sayang banget gitu ya. Baik. Tapi apakah belajar nggak boleh? Boleh gitu ya. Tapi kalau misalkan saya gitu ya, bisa memberikan Anda pelatihan, mentoring, training, coaching secara gratis untuk Anda jauh lebih pilih mana? Berbayar atau yang gratis? Tentu saja yang gratis, bukan? Nah, itu adalah fasilitas yang nantinya akan saya share kepada Anda ketika Anda menangkap opportunity yang akan saya bagikan kepada Anda, ya. Kemudian yang terakhir, yang kelima, ini yang bagian yang paling penting, bagian paling penting. Apa itu? Bagian paling pentingnya, yakni adalah jadilah master atas diri Anda. Saya ulangi lagi, jadilah master atas diri Anda. Maksudnya bagaimana menjadi master atas diri Anda? Yakni adalah ketika Anda menjadi seorang manusia, ya iyalah Pak saya manusia. Iya memang gitu ya. Tapi kadang banyak sekali orang tidak sadar bahwa manusia ini diliputi oleh yang namanya emosi. Nah, salah satu atau salah dua emosi yang berbahaya bagi seorang investor ataupun trader saham, yakni adalah fear and greedy. Takut. Takut apa? Sudah tahu harus ambil posisi bagaimana, sudah tahu nanti mau ambil posisi di harga berapa, masih takut untuk memulai. Misalkan contoh harganya sudah turun, tapi nggak segera di cut loss gitu ya. Nanti takut jangan-jangan nanti putar balik arah loh, nanti jangan dulu, tunggu dulu. Ternyata merosot nggak karu-karuan gitu ya. Nah, perasaan takut ini bahaya. Atau yang kedua, greedy. Nah, greedy ini bahaya sekali. Yakni misalkan contoh, sudah melewati target Anda 10% satu emiten. Ternyata sudah 15%, sudah 20%, sudah 25%. Anda ngomong, aduh, enggak apa-apa, naik terus, naik terus, naik terus. Loh, serakahnya muncul. Serakahnya muncul ini bahaya. Tiba-tiba terus kemudian pas ternyata Anda nggak segera taking profit, tiba-tiba digebuk oleh market maker, lama-lama loss. Bukannya untung, malah buntung. Kan jadi sedih. Betul? Nah, oleh karena itulah Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, saya ingin share opportunity ini kepada Anda. Tapi sebelumnya saya review dulu. 5 hal yang harus Anda pastikan ketika Anda mau memulai masuk di pasar saham dan meminimalkan resikonya. Satu, pastikan Anda punya RDN atau RDI, rekening dana nasabah atau rekening dana investor yang dibuka melalui sekuritas yang terdaftar di OJK dan BEI. Dua, kenali profil resiko Anda dan bermainlah selayaknya profil resiko Anda. Tiga, disiplin money management. Disiplin money management dan lakukan diversifikasi emiten. Yang keempat, Anda pelajarilah lebih lanjut tentang teknik analisa fundamental, teknikal, serta peka terhadap sentimen-sentimen yang muncul terhadap berita yang beredar. Kemudian selanjutnya yang kelima, jadilah master atas diri Anda. Nah, untuk itu semua, saya ingin berbagi kepada Anda sebuah opportunity ya. Berapa banyak di antara Anda yang tertarik kalau tiap harinya saya bagikan kepada Anda saham-saham yang berpotensi naik tiap harinya, di mana Anda tinggal contek saja emitennya, kami kasih tahu trading plan-nya sehingga Anda bisa ikuti dan Anda secara konsisten profit. Siapa yang mau? Boleh ketikkan saya. Saya ingin tahu dulu berapa banyak Anda yang kepingin saya kasih contekan emiten apa yang berpotensi naik tiap harinya beserta trading plan-nya. Saya ingin tahu. Yang mau boleh ketikan saya, ya, boleh ketikan saya. Saya ingin tahu gitu ya, yang saya ingin tahu dulu. Kemudian tidak hanya itu, saya pun juga bisa berikan Anda bimbingan gitu ya, mentoring, coaching, training gratis untuk Anda melalui saham. Nah, bagi Anda yang mengatakan saya dan Anda menangkap opportunity ini, itu banyak sekali fasilitas yang akan saya share, saya bagikan kepada Anda. Nah, saya mohon izin kurang lebih sekitar 10 sampai 15 menit ke depan sebelum sesi tanya jawab dimulai,
Apakah saya diperbolehkan atau diperkenankan untuk sharing tentang opportunity ini? Ya, kalau boleh atau diperkenankan, boleh ketikkan di bawah sini, boleh. Yuk, saya ingin tahu ada berapa banyak yang mengizinkan saya atau membolehkan saya sharing tentang opportunity ini. Boleh, boleh. Saya ingin tahu ada berapa banyak. Coba, saya ingin tahu. Saya ingin tahu ada berapa banyak. Yuk, ada berapa banyak? Saya ingin tahu. Yuk. Oke. Oke, boleh. Terima kasih, boleh. Oke. Oke, saya ingin tahu ada berapa banyak sih yang betul-betul mengizinkan saya untuk share opportunity ini. Oke, boleh, 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 boleh. Oke, boleh banget. Terima kasih banyak. Oh, ternyata banyak banget yang mengizinkan. Baik. Oleh karena itu, saya ingin share kepada Anda tentang satu opportunity, yakni program namanya Marketplace Sinyal. Di mana program Marketplace Sinyal ini menggabungkan 4 manfaat sekaligus. Ya, 4 manfaat sekaligus. Yakni yang pertama, bagi Anda yang kepengen belajar dulu. Nah, bagi Anda yang kepengen belajar dulu di pasar saham, kami biasanya memberikan fasilitas weekly mentoring, training, coaching tentang saham ini gratis tiap hari Rabu dari jam 7 malam sampai jam 9 malam. Nah, ini program yang sangat bagus sekali Marketplace Sinyal ini. Yang kedua, bagi Anda yang kepengen menjadi seorang investor di pasar saham, kami akan bagikan rekomendasi saham-saham yang berpotensi naik secara simultan. Bahkan kami punya program nabung saham yang bisa memberikan potensi return hingga 110% per tahun. Wow, ini seru banget ya. Dan yang ketiga, bagi Anda yang kepingin menjadi seorang trader di pasar saham, Marketplace Sinyal ini membagikan rekomendasi saham yang berpotensi naik tiap harinya, sehingga Anda bisa berpotensi untuk menghasilkan profit bukan hanya 1 digit persen, tetapi 2 digit persen per hari. Nanti saya akan tunjukkan bukti-buktinya kepada Anda. Siap ya? Dan yang keempat, kami juga memberikan kesempatan kepada Anda yang ingin menjadi seorang pebisnis saham, yang di mana kami tawarkan program dealership, yang di mana Anda bisa menghasilkan income dari menjadi seorang pebisnis saham. Nah, rekomendasi sahamnya dari mana, Pak? Tentu saja bukan dari saya, Bapak Ibu, gitu ya. Saya hanyalah CEO di sini. Saya mengelola semuanya. Kami punya kurang lebih sekitar 18 tim gabungan analis gitu ya, yang semuanya bersertifikasi WPPE, Wakil Perantara Pedagang Efek. Yang di mana di dalam memberikan rekomendasi ini mereka menganalisa 3 hal, fundamental, teknikal, serta sentimen yang muncul terhadap news-news yang beredar. Sehingga kemungkinan tepat rekomendasi yang diberikan ini 50-70%. Wow, gede banget itu ya, gede banget itu ya. Nah, kemudian kami sendiri di Marketplace Sinyal, kami sudah terdaftar di Kemenkumham di bawah bendera PT Sinyal Saham Indonesia, memiliki visi mengedukasi 100 juta masyarakat Indonesia untuk nyebur masuk ke pasar saham. Oleh karena itu, saya secara pribadi percaya, kalau mau lari cepat, lari seorang diri. Kalau mau lari lebih jauh, larilah bersama-sama. Oleh karena itu, kami dari PT Sinyal Saham Indonesia tidak berjalan sendirian, kami menggandeng partner yang luar biasa, yakni adalah PT Mujur Abadi Sejahtera. Di mana PT Mujur Abadi Sejahtera sendiri ini pada tahun 2020 pada saat kondisi pandemi justru mendapatkan reward reliable company in e-commerce with customer satisfaction of the year 2020. Nah, banyak sekali user-user mereka, customer mereka yang puas. Bahkan sebelum kami launching, kami minta bantuan mereka untuk melakukan market research. Salah satunya adalah bertanya tentang kira-kira mana yang jauh lebih disukai oleh user ketika ada platform yang akan launching, web based kah atau apps based kah? Web based kah atau menggunakan aplikasi? Ternyata jawaban orang-orang mayoritas itu adalah menggunakan web based. Loh, aneh. Di tengah sekarang aplikasi menjamur, ternyata orang-orang lebih suka web based. Ketika ditanya, kenapa? Karena apps based ini bisa membuat baterai handphone lebih cepat panas, baterai lebih cepat habis, memori internal HP jauh lebih boros. Oh oke, setelah itu kami rangkum, akhirnya kami meluncurkan platform Marketplace Sinyal ini dalam bentuk web base. Nah, mari kita lihat bagaimana kinerjanya hari ini aja. Hari ini kami ada 3 rekomendasi saham. Hari ini kita ada 3 rekomendasi emiten dan mari kita lihat bagaimana hasilnya. Ini dia rekomendasi kami.
Yang pertama rekomendasi kami adalah BCAP. Nah, ini dia rekomendasi kami BCAP, di mana trading plan kami itu adalah setup buy, ada buying price area salah satunya yakni di angka 137 dan akhirnya terbeli pada jam 13.35 di harga 137. Kemudian terjual pada pukul berapa ini? Nggak kelihatan gitu ya, 14-an ya. Terjual atau taking profit pada 14.25 di harga 139, sudah profit 1,46%. Lumayan daripada lumanyun. Kemudian yang kedua, nah ini dia yang kedua, yakni adalah emiten DEAL, deal gitu ya, di mana terbeli pada pukul 9.30 di harga 141, take profit di pukul 10:10 di harga 145, profit 2,84%. Kemudian selanjutnya ada emiten SSIA, beli pada pukul 9.15 di harga 515, take profit pada pukul 9.25 waktu Indonesia bagian barat di harga 530. Ini dalam waktu 10 menit aja sudah profit 2,91%. Berarti bisa Anda bayangkan, hari ini total profit kami itu adalah user-user kami, bukan hanya kami, user-user kami, total profitnya adalah kurang lebih 6%. Namun Anda perhatikan di sini, oke, saya akan tunjukkan sama Anda. Dari total rapot yang kami share kepada Anda gitu, memang betul alhamdulillah semuanya hijau, profit. Bahkan kemarin gitu ya, potensi profit bahkan sampai 14,92%. Itu berarti kalau Anda taruh uang 100.000 gitu ya, Anda dapat 14.000. Taruh uang 1 juta dapat 140.000. Lumayan. Taruh uang 10 juta dapat 1.400.000. 100 juta dapat 14 juta. Lumayan. Itu satu hari. Seru bukan? Tapi walaupun toh kita profit terus, kami selalu edukasi bahwa yang namanya investasi ataupun trading itu seperti dua sisi mata uang. Ada kalanya profit, ada kalanya loss. Bahkan ketika kami diminta oleh partner kami PT Mujur Abadi Sejahtera untuk meraportkan hasil profit kami, gitu ya, kami mulai dari minggu kemarin total ada 9 hari trading, dari 8 itu kita take profit, 1 tepatnya pada 1 Februari kami masih floating gitu ya. Nah, tetap akan ada yang nyangkut gitu ya. Kami fair-fairan aja. Yang profit ya profit, yang nyangkut ya nyangkut. Ya, ini Anda lihat sendiri tanggal 1 no trade alias kita beli dan nyangkut. Tapi alhamdulillah pada tanggal 1 itu sebenarnya nyangkutnya terjual pada tanggal 4 yakni BCAP. BCAP itu kami eksekusi tanggal 1, tanggal 4 taking profit. Nah, saya tunjukkan ada komunitas saya juga, saya tunjukkan ini loh saya sudah profit gitu ya, saya sudah profit. Nah, ini yang menarik. Tentu saja semakin menarik ketika Anda tahu sinyal-sinyal apa yang kami bagikan untuk Anda. Betul ya? Ini dia. Catat, penting. Ini dia. Yuk catat penting. Nah, ini dia. Saham yang berpotensi naik besok. Silakan Anda boleh pantau. Sekali lagi, disclaimer is on. Enak aja. Giliran untung nggak mau bagi-bagi gitu ya. Ketika sedih Anda bagi cerita gitu ya. Nggak ada bagi hasil malah bagi cerita gitu ya. Nah, silakan Anda pantau FPNI, yakni Lotte Chemical Titan. Nah, FPNI Lotte Chemical Titan ini berpotensi naik besok. Silakan Anda juga boleh ikuti rekomendasi kami tersebut gitu ya. Sekali lagi disclaimer is on. Sinyal-sinyal apa sih yang kami bagikan kepada Anda? Ini dia. Catat atau foto screenshot juga boleh. Kami ada 8 sinyal yang kami berikan kepada Anda secara keseluruhan gitu ya. Tapi Pak, munculnya berapa sinyal kira-kira per hari? Minimal kita akan berikan sinyal 1 sampai 2, tapi kalau lagi ganas bisa kayak kemarin sampai ada beberapa sih. Misalkan contoh hari ini gitu ya, ada 3 sinyal gitu ya. Nah, itu Anda boleh ikutin semua dan tentu saja sekali lagi sesuaikan saja dengan uang yang ada di RDN atau RDI Anda. Nah, sinyal kami itu ada 8. Apa saja sinyal kami? 1, saya sebutkan dulu ya. Bagi Anda yang profil resikonya adalah agresif, maka sinyal Basoka ini cocok untuk Anda. Sinyal Basoka ini adalah sinyal yang direkomendasikan oleh tim analis kami yang menilai bahwa valuasinya seketika naik dikarenakan volume terjadi lonjakan tiba-tiba. Nah, ini cocok untuk Anda yang profil resikonya agresif. Untuk Anda yang profil resikonya moderat atau Anda kejebak rutinitas 9 to 5, berangkat jam 9 pagi, pulang jam 5 sore, sinyal beli sore jual pagi, sinyal beli pagi jual sore, cocok untuk Anda.
Nah, bagi Anda yang profil risiko konservatif, 5 sinyal sisanya ini cocok untuk Anda. Sinyal nabung saham cocok untuk Anda. Sinyal berdasarkan laporan keuangan perusahaan. Jadi ketika perusahaan baru mengeluarkan laporan keuangan, dipelajari oleh tim analis kami, menurut tim analis kami sehat dan layak untuk kita taruh uang di sana membeli emitennya, maka tim analis kami akan memberikan sinyal tersebut di platform kami. Kemudian sinyal dividen. Bagi Anda yang dividen hunter, bukan hanya sekedar mencari kenaikan nilai aset, tapi juga kepingin kecipratan dividennya. Kadang kita nggak ngerti kapan dividen ini akan dicairkan. Nah, oleh karena itu tim analis kami memberitahukan rambu-rambu ini, oh ini dia nih ada sinyal dividen nih, dalam waktu dekat akan bagi-bagi dividen. Nah, Anda boleh ikutin rekomendasi tersebut. Jadi bukan hanya kenaikan nilai asetnya, tapi dividennya juga kecipratan. Kami juga ada sinyal MSCI, Morgan Stanley Composite Index, yang di mana sinyal ini berpatokan pada sinyal yang digunakan oleh fund manager kelas dunia, yakni adalah Morgan Stanley. Dan yang menarik ini adalah yang ke-8. Perhatikan baik-baik. Yang dicari oleh para user kami ini yang ke-8, yakni adalah sinyal buyback. Sinyal buyback ini memberikan ketenangan terutama bagi newbie di dalam mengambil keputusan. Karena loss pun tetap dapat return. Loh kok bisa Pak? Rugi kok tetap dapat return itu loh. Kok bisa? Saya jelaskan ilustrasinya. Perhatikan. Di setiap sinyal, tidak semua sinyal, di setiap sinyal itu ada tulisan program buyback. Program buyback. Dan perlu diperhatikan, program buyback ini tidak terkait dengan sekuritas manapun. Program buyback ini murni fitur yang disediakan oleh marketplace sinyal dan ini karena gimmick sifatnya terbatas. Jadi siapa cepat dia yang dapat gitu ya. Misalkan contoh ada emiten ABCD, kemudian Anda klik, Anda lihat, oh ternyata di situ kita bisa beli program buyback-nya 10.000. Ya, mulai dari 10.000. Ada yang 20.000, ada yang 70.000, silakan. Kalau Anda mau ambil silakan. Anda nggak mau ambil juga silakan. Tapi kalau Anda mau ambil, kalau ternyata terjadi loss ketika mengikuti trading plan kami, nah ini dia yang menarik. Anda akan tetap dapat return. Loh kok bisa? Perhatikan. Ketika sinyal ini kemudian ada tulisan program buyback Rp10.000. Maka saran kami, Anda kalau pengen loss tetap dapat return, ketika Anda eksekusi beli emiten tersebut hanya boleh maksimal 10 kali lipat. Jadi kalau tertulis valuasi program buyback 10.000 berarti hanya boleh ambil berapa? Ya, Rp100.000. Kalau ternyata ditulis program valuasi buyback-nya adalah 70.000, maka berapa yang boleh Anda ambil maksimal untuk beli emiten tersebut? Rp700.000. Nah, itu adalah maksimalnya. Nah, ketika kenyataannya Anda contek emitennya, Anda contek trading plan-nya, kenyataannya tersentuh SL kita. SL kita selalu 3-5%. Kita ngomong pahitnya aja, ternyata kena SL 5%, stop loss 5%, berarti kan Anda rugi. Kalau 100.000 berarti ruginya 5%, berarti Rp5.000. Maka valuasi program buyback Anda 10.000 tadi akan dikembalikan 2 kali lipat. Jadi Anda dapat Rp20.000. Itu berarti loss pun tetap dapat return. Loh kok bisa Pak? Perhatikan. Pengembaliannya berapa? Rp20.000. Kemudian beli program buyback berapa? Rp10.000. Loss-nya berapa? Rp5.000. Tetap dapat return berapa? Rp5.000. Jadi ini seru. Loss pun tetap dapat return. 8 jenis sinyal ini Anda dapatkan semuanya. Dan yang lebih menarik lagi ketika Anda gabung di marketplace sinyal, Anda dapat keuntungan ini semua. Update sinyal saham. Anda boleh screenshot, Anda boleh foto, Anda boleh catat, silakan. Anda akan dapat update sinyal saham yang berpotensi naik tiap harinya 5 hari dalam seminggu karena memang bursa hanya buka Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu tutup. Kemudian yang kedua ini juga tidak kalah menariknya, program nabung saham yang berpotensi return hingga 110% per tahunnya. Wow, ini lumayan gede. Kemudian yang ketiga, paket dealership yang bisa membuat Anda mendapatkan tambahan modal saham sebagai affiliate tadi, kalau Anda ingin menjadi seorang pebisnis saham. Yang keempat, program Basoka yang memberikan update sinyal saham yang membutuhkan waktu hanya 5 menit untuk terbang. Ya 5 menit itu bukan terus berpatokan 5 menit. Kayak tadi, ternyata 10 menit aja sudah bisa take profit. Seru kan? Kemudian ada sinyal saham yang direkomendasikan lengkap. Jadi bagi Anda yang memutuskan untuk, Pak, saya ini sudah hijrah, Pak. Kira-kira ada rekomendasi saham-saham syariah nggak, Pak? Ada. Bahkan ada juga yang sudah mulai diskusi dengan saya kasih nih, ini loh kalau mau ambil saham-saham syariah, saya edukasi secara pribadi, ini Anda bisa lihat ada Jakarta Islamic Index gitu ya. Bahkan ada saham-saham syariah yang tetap kami rekomendasikan untuk Anda, yakni sinyal saham yang direkomendasikan lengkap, mulai saham konvensional hingga saham syariah. Bahkan satu lot mulai dari Rp5.000 saja. Komplit bukan? Kemudian ada program buyback yang membuat Anda lebih tenang dalam mengambil keputusan dan
Kalau yang lainnya, komunitas yang lainnya berbayar itu, biasanya Anda sudah ikut, misalkan bayar bulanan. Bulan depan Anda bayar lagi. Bayar 6 bulanan, 6 bulan lagi Anda bayar lagi. 1 tahun lagi. Tahun depan bayar lagi kalau mau ikut membership-nya. Kalau kita enggak, bayar sekali seumur hidup. Kemudian yang selanjutnya, biasanya orang-orang buka program membership, itu adalah funnel pertama. Kemudian Anda akan ditawarin workshop harga 10 juta sampai 50 juta. Di kami, workshopnya, mentoringnya, coaching, training, gratis. Anda nggak perlu bayar lagi. Seru bukan? Nah sekarang jujur. Siapa yang betul-betul semakin tertarik dengan program marketplace sinyal ini? Boleh ketikkan saya ingin tahu. Bagi Anda yang betul-betul tertarik, semakin tertarik, sangat tertarik, ketikkan saya di kolom chat ini, saya janji saya akan kasih penawaran super duper spesial untuk Anda, dan saya akan kasih bimbingan yang intensif untuk Anda, sehingga Anda bisa langsung menghasilkan profit dari pasar saham. Ingat, penawaran spesial ini hanya untuk Anda yang mengetikkan saya tertarik, ya, semakin tertarik, sangat tertarik di kolom chat di bawah sini. Silakan, saya ingin tahu ada berapa banyak. Anda berapa banyak? Coba. Ini ada total 88, 89, 90. Wow. Dari total 183 ada kurang lebih 50%. Wow, sudah lebih dari 100. Dahsyat. Perhatikan. Hanya untuk Anda yang mengetikkan saya tertarik atau sangat tertarik, saya kasih penawaran spesial untuk Anda, tapi Anda lihat dulu keuntungannya, ya, keuntungannya. Ada 3 paket yang bisa Anda ambil. Sekali lagi, ada 3 paket yang bisa Anda ambil. Ini dia. Ada 3 paket yang bisa Anda ambil. Ada paket cabang, paket dealer 5.000, dan paket dealer 500. Kalau cabang Anda dapat semuanya, dealer 5.000 Anda nggak boleh jual program dealer 500 dan dealer 5.000. Tapi kami kasih Anda 5.000 agen. 5.000 akun agen yang bisa Anda jual dengan keuntungan 100%. Anda jual 1 jutaan aja, potensi income-nya 5 miliar. Nggak usah bagi ke perusahaan, masuk ke rekening Anda, masuk ke dompet Anda 100%. Nggak usah bagi dengan kita. 5 miliar, 5 miliar. Dealer 500 itu kami kasih Anda gratis akun agen 500. Kalau satunya dijual 1 juta gitu ya, maka potensi income 500 juta masuk ke kantong Anda, masuk ke rekening Anda, enggak perlu bagi pada kami. 100% masuk kepada Anda. Ya, tapi Anda nggak bisa jual program dealer 500 dan dealer 5.000, dan kalau Anda daftar dealer 500, Anda nggak bisa nawarin program bonus modal saham 100.000 seperti halnya hari ini ya, Anda nggak bisa gitu ya. Nah, tapi kalau Anda daftar dealer 5.000 atau cabang, Anda bisa menawarkan program bonus modal saham ya. Perhatikan. Jadi bagi Anda yang tertarik hari ini, kami juga tawarkan program bonus modal saham kepada Anda. Silakan, cepat-cepatan ya, perhatikan. Ini informasinya. Cabang, bagaimana cabang? Cabang berlangganan seumur hidup, Anda nggak perlu bayar 50 juta, Anda bahkan nggak perlu bayar 25 juta, Anda cukup bayar 15 juta rupiah saja, terbatas hanya untuk 3 orang tercepat saja. Jadi hanya untuk 3 orang tercepat saja, kami cari orang-orang yang memang komitmen untuk menjadi seorang pebisnis saham di marketplace sinyal, di mana Anda dapat fasilitas ini semua. Silakan Anda foto, Anda screenshot. Lifetime akses marketplace sinyal. Boleh menjual program dealer 500 dan dealer 5.000 dengan keuntungan 50-50. Gratis unlimited account yang bisa dijual oleh user dengan keuntungan 100%. Jadi ini adalah Anda bisa jual 1 juta dan Anda unlimited account Anda bisa jual, gratis 101 software bisnis, dapat another income dari travel, ekspedisi, pulsa, PPOB, dan lain-lain, gratis paket bibit sayuran untuk membantu program ketahanan pangan nasional, gratis 1 tahun akses online course bahasa Inggris, gratis workshop marketing in new normal era, gratis weekly mentoring and coaching, dan boleh menawarkan nilai tambah program bonus modal saham Rp100.000. Jadi cepet-cepetan, kalau Anda tertarik daftar cabang, silakan Anda cari nomor WA orang yang mengundang Anda hadir di webinar malam hari ini, kemudian ketikkan, saya tertarik jadi cabang. Silakan, hanya cepat-cepatan untuk 3 orang tercepat saja. Dan dealer 5.000, ini berlangganan seumur hidup. Anda tidak perlu bayar 18 juta rupiah, bahkan Anda tidak perlu bayar 10 juta rupiah, khusus untuk 5 orang tercepat, hanya 6 juta rupiah saja. Dan fasilitas yang Anda dapatkan ini, lifetime akses marketplace sinyal, gratis 5.000 akun yang bisa dijual oleh user dengan keuntungan 100%. Berarti kalau 1 akun dijual 1 juta, Anda jual 6 aja, sudah balik modal. Betul? Anda bisa jual semuanya, potensi income-nya 5 miliar. Kami kasih tambahan lagi gratis 101 software bisnis, Anda bisa mendapatkan another income dari travel, ekspedisi, pulsa, PPOB, dan lain-lain. Gratis paket bibit sayuran untuk membantu program ketahanan pangan nasional,
gratis 1 tahun akses online course bahasa Inggris, gratis workshop marketing in new normal era, gratis weekly mentoring and coaching, boleh menawarkan nilai tambah program bonus modal saham Rp100.000. Kalau Anda tertarik, buruan saja hanya untuk 5 orang tercepat, cari di WA nomor orang yang mengundang Anda hadir di webinar malam hari ini, Anda ketikkan, saya tertarik dealer 5.000. Buruan, cepat-cepatan hanya untuk 5 orang tercepat. Dan paket terakhir yang kami tawarkan, ya ini adalah apa? Paket dealer 500, berlangganan seumur hidup, bayar sekali seumur hidup, bukan 9 juta rupiah, bukan 5 juta rupiah, hanya 3 juta rupiah. Buru-buruan aja, hanya untuk 8 orang tercepat saja, cari orang yang ada di WA Anda yang mengundang Anda hadir di webinar malam hari ini, ketikan, saya tertarik dealer 500, maka Anda cukup 3 juta rupiah, Anda dapat fasilitas lifetime access marketplace sinyal, gratis 500 akun yang bisa dijual oleh user dengan keuntungan 100%, Anda jual 3 aja dengan harga 1 juta, sudah balik modal. Anda bisa jual semuanya, potensi income 500 juta, masuk ke kantong Anda 100%, nggak usah bagi kepada kami. Gratis 101 software bisnis, travel, ekspedisi, pulsa, PPOB, dan lain-lain. Gratis paket bibit sayuran untuk membantu program ketahanan pangan nasional. Gratis 1 tahun akses online course bahasa Inggris. Gratis workshop marketing in new normal era. Gratis weekly mentoring and coaching dari kami. So, nggak usah lama-lama lagi, ambil handphone Anda, masuk ke menu WA, cari orang yang mengundang Anda hadir di webinar malam hari ini, kemudian Anda ketikkan, saya tertarik dealer 500. Buruan aja, pakai cabang hanya untuk 3 orang tercepat, kemudian pakai dealer 5.000 hanya untuk 5 orang tercepat, pakai dealer 500 hanya untuk 8 orang tercepat. Siapa cepat, dia yang dapat. Silakan, saya buka sesi tanya-jawab, kalau ada yang mau ditanyakan terkait saham, ataupun tanya-jawab terkait dengan program kami persilakan tanya di kolom chat di bawah sini. Silakan. Dan pendaftaran ini kami tunggu, jadi sekarang 2027 gitu ya. Nah, 2028 kami tunggu sampai 2030, cukup ketikkan saja ya. Cukup ketikkan saja WA, 2 menit lagi gitu ya. Saya tertarik cabang, atau saya tertarik dealer 5.000, atau saya tertarik dealer 500. 2 menit lagi kesempatannya, silakan. Anda daftar sekarang juga, cari nomor WA orang yang mengundang Anda di webinar malam hari ini, dan ketikkan, saya tertarik cabang, atau saya tertarik dealer 500, atau saya tertarik dealer 5.000. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan, ketikkan di bawah sini. Saya tertarik jadi cabang, silakan, boleh ketikkan di kolom chat, silakan hubungi orang yang mengundang Anda hadir di webinar malam hari ini, silakan, ya hubungi langsung. Pak mau tanya, untuk kondisi sekarang itu kan kemarin IHSG baru recovery. Bagaimana ya Pak cara kita agar bisa memilih emiten yang akan terus melanjutkan uptrend? Lalu mau tanya lagi Pak, bagaimana cara kita agar tidak terkena berita pom-pom yang sekarang sedang marak terjadi? Kalau saya secara pribadi adalah melihat secara detail terkait dengan perusahaannya. Biasanya saya akan googling terlebih dahulu. Nah ini saya kasih tahu ya, bahkan ada marketing yang masih tanya ke saya tentang Pak bagaimana ini, bagaimana itu, saham ini, saham itu ya. Saya selalu googling. Kemudian saya pelajari fundamentalnya, saya pelajari news-news yang beredar. Apakah kenaikannya ini wajar? Ya, kenaikannya ini wajar. Nggak ada berita apapun, nggak ada sentimen positif apapun. Kok tiba-tiba nilai sahamnya uptrend? Berarti kondisinya nggak wajar. Kalau nggak wajar berarti terkena pom-pom. Berarti bandar bermain, market maker bermain. Jangan masuk ke sana. Contoh WMUU. Contoh lagi FILM. Contoh lagi adalah BANK. Akhirnya kan digebuk. Nah ini kan bukti bandar bermain di sana. Jadi hati-hati. Kalau nggak ada sentimen positif, apalagi kayak FILM, sudah pasti sentimen negatif. Kenapa? Karena bahkan MD Picture sendiri menjual saham mereka. Berarti kan sentimen negatif. Harusnya turun. Lah kok tiba-tiba direkomendasikan saham ini, berarti kan siap-siap dipom-pom. Dan ternyata sekarang ARB berhari-hari tidak ada habisnya. Nah, jadi Anda cek newsnya. Kalau ada sentimen positif, kemudian valuasinya naik, wajar. Tapi kalau nggak ada berita apapun, naik secara signifikan, hati-hati, waspadalah, waspadalah. Seperti itu. Kemudian selanjutnya, keuntungan orang beli akunnya apa ya? Anda boleh tadi, Bu Firnali, Anda tanya ke orang yang mengundang Anda hadir di webinar malam hari ini, tanya, Pak keuntungan cabang apa? Pak keuntungan dealer 5.000 apa? Keuntungan dealer 500 apa? Tanya langsung kalau terkait dengan itu. Ya, tadi sudah sempat saya jelaskan sih, karena memang waktu saya terbatas, terkait dengan fasilitas, boleh tanya ke orang yang mengundang Anda hadir di webinar malam hari ini.
Kemudian lagi Pak Ahmad Fatoni, Pak ini bermain saham di Indonesia ya? Yes, betul. Bermain saham yang ada di Bursa Efek Indonesia. Jadi saham-saham Indonesia. Gimana caranya trading supaya dapat 5%? Tenang saja Anda akan dapat panduannya, bimbingannya semuanya setelah Anda bergabung di Marketplace Sinyal. Bahkan trading plan-nya pun kami kasih contekannya. Kalau tadi kan kami cuma kasih contekan emiten apa gitu yang akan berpotensi naik tiap harinya. Ada trading plan-nya? Nggak ada. Tapi kalau Anda gabung di Marketplace Sinyal, trading plan-nya pun juga ada. Anda boleh contek emitennya, Anda boleh contek trading plan-nya, Anda diskusi pun juga boleh. Hubungi orang yang mengundang Anda hadir di webinar malam hari ini, daftar. Mau cabang kek, mau dealer 5.000 kek, atau mau dealer 500 kek, silakan. Daftar sekarang juga. Oke. Gak apa-apa, Pak Ubaidillah. Anda tanya-tanya dulu di sana, nanti akan dijelaskan. Nanti akan dijelaskan detail kok. Jadi silakan. Terkait dengan program Marketplace Sinyal, sebenarnya tadi sudah saya jelaskan. Kalau kurang paham, daripada waktu di sini habis gitu ya, untuk itu Anda boleh tanya langsung ke orang yang mengundang Anda di webinar malam hari ini. Biasanya kalau mereka nggak bisa jawab pun, mereka akan tanya ke saya dan saya akan langsung bantu jawab langsung. Semacam ini ya, coba saya cek ya, apakah ada yang bertanya? Sebentar ya. Oke ya. Oke. Nah, kalau biasanya ada yang tanya-tanya, itu biasanya marketing akan tanya ke saya gitu ya, akan tanya ke saya dan kemudian saya akan bantu jawab. Misalkan contoh kayak ini tadi ada pertanyaan gitu ya. Misalkan, "Pak, kalau kita ngikut yang sinyal pagi, jual sore, apakah kita standby di depan gadget atau HP selama itu?" Saya jawab, tidak perlu standby di depan gadget atau laptop atau PC. Cukup pantau sinyal pukul 8.45, kemudian lalu set up buy dan pantau 5-10 menit. Setelah itu match atau terbeli, langsung set up sell. Proses cuma membutuhkan waktu kurang lebih 30 menit. Ya. Pak, bermain di sini resmi enggak? Resmi, Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian. Kami sendiri selaku vendor telah terdaftar di Kemenkumham di bawah bendera PT Sinyal Saham Indonesia. Kami pun selalu merekomendasikan Anda untuk membuka akun RDN atau RDI melalui sekuritas yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia ataupun sudah terdaftar di OJK. Dan kami tidak menerima titip uang untuk dikelola, tidak. Karena itu melanggar undang-undang yang sudah diatur oleh OJK. Jadi kami hanya memberikan rekomendasi, kami hanya memberikan pelatihan, pendampingan, sehingga Anda bisa konsisten profit melalui pasar saham. Ya. Saham apa Pak? Besok yang naik selain FPNI Pak? Saham apa Pak? Langsung tanya gitu. Kalau Anda daftar gitu ya, Anda akan langsung terregister dan setelah Anda terregister gitu ya, maka Anda bisa akses di platform web base kami sehingga Anda bisa tahu saham-saham apa yang berpotensi naik tiap harinya. Jadi daftar langsung ya. Bagaimana caranya bisa dapat rekomendasi emiten harian Pak? Daftar langsung ke orang yang mengundang Anda di webinar malam hari ini, ketikkan saja cabang atau dealer 5.000 atau dealer 500, maka Anda akan langsung dikasih informasi detail dan penawaran. Dan ketika Anda sudah terima informasinya, rekeningnya harus transfer berapa, transfer kemana, saran saya transfer sekarang juga, karena terbatas, cabang hanya untuk 3 orang, dealer 5.000 hanya untuk 5 orang, dealer 500 hanya untuk 8 orang, web base ya. Jadi kami bukan aplikasi, jadi bisa diakses melalui Safari, kalau melalui OS, iOS ataupun Mac, kalau Android Anda bisa pakai Google dan lain-lainnya gitu ya. Baik, saya mau tanya dulu deh, berapa banyak di antara Anda yang merasa dapat manfaat malam hari ini dari apa yang saya share? Boleh ketikan, saya. Siapa yang merasa dapat manfaat dari sharing saya malam hari ini boleh ketikan saya. Terima kasih banyak, terima kasih banyak, terima kasih banyak. Ya, terima kasih banyak gitu ya. Saya jawab, Pak, sekuritasnya kita pilih sendiri ya. Kalau Anda sudah tergabung di Marketplace Sinyal, Anda boleh pilih sendiri. Kalau Anda nggak ngerti, kami akan bantu proses buatkan. Bukan proses bantu buatkan, tapi kami akan proses bantu arahkan gitu ya ke sekuritas yang bekerja sama dengan kami. Tapi kalau Anda mau buka sendiri, silahkan ya. Kemudian apa saja RDN atau RDN itu rekening dana nasabah, RDN itu rekening dana investor. Dua-duanya sama saja. Jadi yang penting Anda buka di sekuritas masing-masing ya.
Oke, terima kasih Bapak Ibu atas feedback-nya yang positif dan saya rasa mohon maaf saya ini sudah offside 5 menit. Offside 5 menit harusnya sampai 20.30, ini offside sampai 20.35. Mohon maaf Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu, mungkin sampai di sini dulu ya perjumpaan kita dan mohon maaf kalau misalkan saya ada salah-salah kata gitu ya atau mungkin ada tim saya, baik itu tim saya secara langsung ataupun partner penjualan kami dari PT Mujur Abadi Sejahtera. Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan. Kami masih manusia biasa yang tak luput dari kekhilafan, mohon dimaafkan. Dan tentu saja saya ucapkan terima kasih kepada PT Mujur Abadi Sejahtera dengan marketing-marketingnya yang luar biasa. Saya ucapkan terima kasih juga dengan tim saya, ada Dwi Alprilia, ada Sabrina Ayu Puspita, ada Ika Nur Kartika, dan Farhani Arfa yang sudah membantu. Terima kasih banyak. Dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh peserta yang sudah sangat on fire belajar malam hari ini. Anda luar biasa dahsyat. Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, tentu saja kalaupun ada hal yang bermanfaat, banyak hal bermanfaat yang saya share di sini, 100% datangnya dari Tuhan, hanya kepanjangan tangan Tuhan, berbagi berkat, berbagi manfaat untuk Anda semuanya. Saran saya Bapak Ibu, opportunity datang, tangkap opportunity itu, dan di akhir kata saya ucapkan, selamat bergabung di Marketplace Sinyal. Let's make profit from stock with Marketplace Sinyal. Mohon izin undur diri terlebih dahulu. Bye-bye. Terima kasih. Mohon izin.